Selamat malam Bapak dan Ibu serta suster. Selamat sore Bapak, Ibu, suster dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita berlatih Mazmur tanggapan, referen Mazmur tanggapan untuk misa pada sore hari ini. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Mari. Perlihatkanlah
Suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-15 tahun liturgi B dengan tema Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades, dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Laksana benih yang tumbuh di tanah subur, kami telah Engkau pelihara menjadi pohon yang berakar kuat, tumbuh, berkembang dan berbuah. Dengan berkat-Mu pula, kami telah Engkau bimbing menempuh ziarah di tengah beragam arus zaman yang menempa kami menjadi gereja yang mandiri. Kami bersyukur atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Sertailah kami semua agar semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan, sehingga kami sungguh bersatu padu melayani gereja dan sesama, serta menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Berkatilah seluruh persiapan dan kegiatan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun paroki kami, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap perintangan dan lapangkanlah jalan kami untuk berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya,
kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kantong kolekte. Yang pertama, kantong warna kuning. Yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. Yang kedua, kantong warna merah. Sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-15 petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Angela, tata laksana dari lingkungan Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita secara khusus berdoa untuk Ibu Magina Suwarti yang berulang tahun ke-65. Semoga ia selalu berbahagia dalam perlindungan dan berkat Allah, serta selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Permohonan dari anak, menantu, dan cucu-cucu semua. Kita juga berdoa bersama Yohan, Alin, dan keluarga mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa atas terkabulnya permohonan melalui doa Rosario. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Bapak Yohanes Sukono 100 hari yang lalu. Semoga Allah berkenan memberikan ketenangan, kedamaian jiwa, serta semoga telah berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat yang bersamaan
kita bisa mempunyai keinginan yang baik, tetapi sekaligus keinginan yang buruk. Pada saat ingin mengampuni, ternyata muncul juga dalam diri kita kebencian yang masih tinggal di dalam hati kita. Kebijaksanaan dan kebodohan bisa hadir bersama-sama dalam diri kita. Kebaikan dan kejahatan muncul bersamaan. Tidak jarang yang buruk, yang kurang bijaksana malah lebih menguasai diri kita, yang membuat kita lalu jatuh di dalam dosa. Bila hal ini menjadi bagian dari pengalaman kita, mari pada awal perayaan ini kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan dengan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu,
kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan.
Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Sebelum saya bertugas di sini, saya pernah bertugas di Bandung. Di Bandung itu ada sebuah toko pakaian yang di depannya juga ada toko atau warung makanan, food court kayak gitu. Nah, suatu hari saya bersama teman-teman berencana membeli pakaian dan sekaligus makan di situ. Pada waktu saya ada di toko pakaian itu, saya bingung mencari tempat yang biasa jenis pakaian yang saya perlukan. Maka saya tengok kanan, tengok kiri mau bertanya. Saya melihat ada seseorang pakai baju seperti baju karyawan gitu ya. Saya dekati dia. Lalu saya tanya, "Mas, kalau yang jenis kayak gini tempatnya ada di mana?" Lalu dia agak ragu-ragu,
Mungkin di sana Mas, katanya. Kok mungkin sih, saya tanya begitu. Lalu rupanya meskipun dia pakai seragam, dia bukan karyawan di situ. Tapi juga pengunjung yang sedang belanja, maka dia ragu-ragu. Kemudian kami sesudah selesai belanja, akhirnya makan di luar. Ketika kami makan di depan situ, di luar, ternyata orang yang tadi saya tanya duduk di meja di dekat kami. Lalu kami melirik dan saya tersenyum sendiri karena ingat pengalaman yang tadi. Salah bertanya kepada orang. Lalu teman-teman saya bertanya, kenapa kamu kok senyum-senyum sendiri? Saya lalu bilang, enggak apa-apa. Sesuatu yang memalukan tidak akan saya ceritakan kepada banyak orang. Tetapi saya simpen dalam-dalam di hati saya sendiri. Supaya tidak ada orang yang tahu. Ternyata saudara-saudariku di dalam batin kita memang ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan hal-hal yang seperti itu. Yang memalukan, kedosaan kita, kegelapan hidup kita simpen dalam-dalam di situ. Kita tidak mau orang lain tahu tempat itu. Apa isinya juga kita tidak tahu. Bahkan orang terdekat pun kita tidak ingin orang tahu itu. Karena kalau tahu bisa jadi orang meninggalkan kita, menolak kita, atau mengolok-olok kita. Tetapi saudara-saudariku, Tuhan justru ingin hadir di tempat itu. Di tempat di mana kita merasa malu dengan diri kita sendiri. Di mana kita menyembunyikan banyak hal gelap dalam diri kita. Kotor. Tuhan ingin memberikan sebuah pengalaman pribadi, pengalaman rohani bahwa kita dicintai walaupun kita lemah. Maka Tuhan ingin hadir di situ sehingga Dia tahu sebenarnya diri kita. Nah, dengan cara itulah, ada banyak burung di atas rupanya. Dengan cara itulah rupanya kita bisa berkembang di dalam iman. Itulah mengapa iman itu sangat pribadi. Pertemuan kita dengan Tuhan, kita merasa dikasihi dalam keadaan sebenar-benarnya diri kita. Lalu saudara-saudariku, ini mengandung sebuah pesan bahwa kita diajak untuk punya pengalaman rohani yang sangat pribadi. Maka kita diajak untuk berani terbuka, ditemui Tuhan di tempat terdalam diri kita, di ruang pribadi kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, Romo, kalau gitu beriman itu apakah artinya cukup pribadi saja? Yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Maka cukuplah saya mengimani Tuhan dan itulah beriman. Rupanya tidak begitu. Hari ini dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Yesus lalu mengutus muridnya berdua-dua untuk mewartakan pengalaman pribadi tadi. Jadi pengalaman itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk diwartakan agar orang-orang mengalami yang sama dengan kita. Maka ini adalah sebuah petunjuk bahwa iman pribadi kita itu dihayati secara pribadi, tetapi kemudian dibagikan kepada banyak orang di sekitar kita. Di dalam kerangka ini, maka kita bisa mengerti mengapa para orang tua membaptiskan anak-anaknya. Mengapa seorang kakak mengingatkan adiknya, ayo kita ke gereja. Mengapa seorang adik mengingatkan, Kak, ayo kita doa sebelum tidur dulu. Sebuah pengalaman pribadi yang akhirnya disampaikan kepada yang lain, agar yang lain merasakan pengalaman yang sama dengan Tuhan, dikasihi secara pribadi. Maka saudara-saudariku, ini semua perwujudan dari iman pribadi yang dihidupi, dihayati bersama sebagai komunitas. Lalu apa yang bisa kita kerjakan bersama? Saya ingin menutup dengan tidak terbaca tulisan saya. Dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang anak bertanya kepada papahnya, "Pak, kok rambut papa
mulai banyak ubannya ya?" katanya. Lalu si bapaknya mengatakan, "Nak, setiap kali kamu berbuat nakal, uban papa tambah 1, katanya. "Jadi semakin banyak kamu nakal, ubannya papa tambah banyak," katanya. Lalu si anak mengatakan, "Nah, berarti papa nakal, lihat uban kakek banyak sekali," katanya. Saudara-saudariku, apa yang terjadi pada kita secara pribadi, apa yang kita lakukan ternyata berpengaruh kepada yang lain. Apa yang kita miliki dalam pengalaman pribadi berpengaruh kepada yang lain. Seperti si nakal mempengaruhi uban si bapaknya gitu ya. Nah, ada sebuah kalimat dalam bahasa Latin, nemo dat quod non habet. Artinya, kalau saya tidak mempunyai, saya tidak bisa memberi kepada yang lain. Maka kita perlu diajak untuk menciptakan pengalaman pribadi yang mendalam dalam diri kita, agar kita dimampukan untuk membagikan kepada yang lain pengalaman itu. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Mari kita berdoa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus hati untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Bagi para imam, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya, agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa Maha Setia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mentalnya, semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas ulang tahun ke-65 Ibu Magina Suwarti. Semoga Engkau selalu melindungi dan memberikan berkat kepadanya, juga berkenan mengaruniakan kesehatan yang baik kepadanya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami, Yohan dan Alin
dan sekeluarga yang mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya permohonan melalui doa rosario. Semoga pengalaman rohani ini semakin menguatkan mereka di dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami, umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah melimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami, dan buatlah kami bergembira dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah
Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Yohanes Sukono. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan
sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita mengingat dan mendoakan keluarga kita masing-masing. Kita mohon agar Allah berkenan memberkati keluarga kita. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami ini, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Seksi Sosial Paroki. Seksi Sosial Paroki setiap bulan mengadakan kunjungan ke lembaga permasyarakatan di Meramata. Bulan Juli ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli pukul 9:30 pagi. Bagi umat atau lingkungan yang ingin bergabung, silakan menghubungi Ibu Feliana. 2. Giat Remaka San Frades. Pengurus Remaka akan mengadakan pertemuan Remaka dengan tema Yesus sebagai contoh istirahat dan doa dengan narasumber Romo Heru Ismadi SJY. Pertemuan diadakan pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 9:30 pagi sampai dengan pukul 11 di Balai Paroki. Semua Remaka San Frades diundang untuk berpartisipasi. PIC
Gesti. 3. Informasi program beasiswa. Pengurus program beasiswa sekolah dan Ayo Kuliah mengundang semua orang tua yang telah mengajukan formulir pengajuan bantuan dana pendidikan dalam pertemuan pada tanggal 21 Juli pukul setengah 10 pagi di ruang Angela Mereci dengan agenda presentasi program dan tanya jawab. PIC Bapak Hendra Pantoni. 4. Kegiatan komunitas OTD. Perayaan Hari Sedunia untuk Kakek Nenek dan lanjut usia yang keempat akan dirayakan pada tanggal 28 Juli berdekatan dengan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Tema perayaan ini adalah Janganlah membuang aku pada hari tuaku. Komunitas OTD mengadakan kegiatan katekese yang akan diisi oleh Romo Murwanto SDY pada tanggal 28 Juli pukul 10 pagi di Balai Paroki. Umat yang ingin mengikuti kegiatan ini diminta untuk mengisi Google Form yang bisa diminta kepada pengurus lingkungan masing-masing. PIC Bapak Bayu. 5. Kem Yang Min dari Catholic Family Ministry, Keuskupan Agung Palembang. Kem Yang Min angkatan kedua akan diadakan pada tanggal 19 sampai 21 Juli di Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang. Kegiatan ini diadakan bagi pria yang belum menikah dengan rentang usia 18 sampai dengan 35 tahun. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk PIC Bibob. 6. Weekend Nusantara. Marriage Encounter wilayah Palembang akan mengadakan Weekend Nusantara pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk PIC Franciscus Harlim. 7. Pendaftaran batch kedua pagelaran paduan suara umum Third Palembang Choral Exhibition. Color Choir dan LP3KD Sumsel dalam rangka pembinaan dan pengembangan musik liturgi mengundang para pegiat paduan suara serta kelompok paduan suara di Paroki Samprades untuk berpartisipasi dalam kompetisi paduan suara serta workshop atau pelatihan yang dibawakan oleh para ahli. Pembukaan pendaftaran Third Palembang Choral Exhibition batch kedua berlangsung mulai tanggal 1 sampai 27 Juli. Bagi umat yang berminat, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yohanes Arifin dan Desi Christine. 8. Penerimaan dana.
atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa sore ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi, kor yang menyanyi dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada setiap kita yang dengan sepenuh hati, dengan setulus hati melayani di gereja kita. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.